Karena orang yang berpengalaman itu adalah mereka itu siap pakai sebetulnya. Ya, perusahaan itu yang diinginkan hasil, bukan proses belajar dari nol. Jadi Mas Hidayat, perusahaan hari ini tidak lagi bertanya, kamu lulusan apa sih? Oh iya Pak. Ya. Oh gitu. Tapi yang ditanya apa? Kamu bisa apa? Lulusan itu ya penting ya. Tapi jarang ditanyakan. Kamu lulusan apa sih? Tapi yang penting kamu kalau mau ngelamar di sini, pekerjaan sini kamu bisa kerja apa? Oh begitu ya. Satu. Saudara-saudaraku, jumpa lagi di Grego Business Corner. Tempat kita bicara bisnis apa adanya, bukan cuma teori, tapi dengan logika, pengalaman, dan nurani, agar bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh. Saudaraku, hari ini kita akan bicara soal realita dunia kerja dan dunia usaha yang sedang dihadapi anak muda dan pelaku UMKM. Mulai dari fresh graduate yang masih bingung cari kerja karena tidak punya pengalaman, lulusan SMK yang akhirnya berpikir yang penting bekerja, sampai pelaku UMKM yang usahanya jalan tapi sulit naik kelas karena persaingan makin keras. Semua pertanyaan hari ini bukan teori, tapi suara hati. Suara hati dari banyak orang yang ada di lapangan. Harapannya sederhana, yaitu supaya kita semua lebih paham arah, tidak salah langkah, dan tidak mudah menyerah. Saudaraku, mari kita bahas satu persatu dengan kepala dingin dan dengan hati terbuka bersama saudara kita, Mas Hidayat. Selamat sore, Mas Hidayat. Apa kabar? Sore. Alhamdulillah baik Pak. Oke. Tambah sehat Pak Grego. Tambah sehat. Ini kalau saya ketemu Anda ini kok kelihatannya kayak seniman potongannya. Pak mantan desainer Pak. Memangnya seniman, tapi sekarang beralih ke bisnis ya? Alhamdulillah Pak, gitu. Oke. Monggo Mas Hidayat, kalau ada sesuatu yang kita diskusikan hari ini, silahkan. Terima kasih Pak Grego atas diberikan kesempatan untuk hadir dalam sore hari ini. Ini adalah keresahan-keresahan yang mungkin hari ini bisa mendapatkan nasihat dan solusi dari Bapak Grego. Oke. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hidayat dan saya adalah salah satu mantan karyawan Bapak dulu. 10 tahun 2001 sampai 2010 saya resign dan alhamdulillah sekarang sudah bisa mandiri Pak. Dan ilmu itu saya dapat dari perusahaan Bapak. Begini Pak, ada beberapa keresahan yang mungkin bukan hanya keresahan saya pribadi, tetapi ada keresahan-keresahan dari pelaku UMKM yang di luar sana Pak. Termasuk fresh graduate yang saat ini masih banyak yang menganggur. Yang pertama Pak, fresh graduate saat ini kan mereka sudah mendapatkan hard skill, soft skill juga dari sekolah, di bangku kuliah juga. Cuman yang menjadi kendala mereka pada saat sudah terjun ke dunia kerja, itu ada 2 kendala yang mungkin dirasakan oleh mereka. Yang pertama, karena pengaruh orang dalam perusahaan. Dan yang kedua adalah tidak adanya pengalaman kerja. Padahal setiap perusahaan kan pasti ada minimal pengalaman 1 tahun. Dan itu menjadi kendala bagi mereka Pak. Bagaimana Pak Grego menanggapi hal itu? Oke. Yang ada 2 ya tadi, orang dalam. Oh iya betul. Kemudian yang kedua, Kurangnya pengalaman betul, bekerja. Betul. Oke, saya jawab dulu satu persatu. Siap. Mengenai orang dalam dulu ya. Ya. Koneksi. Relasi. Ya. Betul. Ya, kalau saya mau jujur ya. Jujur tapi adil. Orang dalam atau ordal biasanya di sini ya, itu memang ada sebetulnya. Dan itu fakta di dunia kerja itu ada yang seperti itu. Tapi sebetulnya ya, bagi mereka yang mau bekerja, orang dalam itu sebetulnya hanya membukakan pintu masuk. Ya. Tapi orang dalam itu tidak menjamin apakah seseorang itu bisa bertahan
atau berkembang. Tidak menjamin juga ya. Tidak Pak? menjamin. Iya, Kamu iya. silakan masuk. Oke, udah Boleh. masuk ya? Boleh. Masuk. Tapi mereka nggak akan menjamin. Dia kerasan atau tidak, dia nyaman atau tidak, dia cocok dengan atasannya atau tidak, Bisa survive. cocok dengan pekerjaannya Oh, iya, tidak, tidak menjamin. Iya, siap. Karena apa? Banyak yang masuk karena orang dalam itu tadi, tapi tidak lama kemudian mereka tersingkir karena tidak punya nilai tambah, added value-nya nggak ada di situ. Iya. Nah, kenapa perusahaan itu lebih memilih orang yang sudah berpengalaman? Ya, pertanyaannya yang kedua Iya, tadi ya, kedua, yang betul. orang dalam selesai ya itu ya. Siap. Oke. Selesai. Karena orang yang berpengalaman itu adalah mereka itu siap pakai sebetulnya. Ya, perusahaan itu yang diinginkan hasil, bukan proses belajar dari nol. Karena apa? Kalau orang yang belum pernah bekerja harus ngajarin, mulai dari nol dulu. Dari awal lagi. Ya, tapi orang yang sudah pengalaman nggak perlu dari nol masuk langsung ke 5, ya. 1, 2, 3, 4, kalau poinnya sampai 10, mungkin bisa 5 atau mungkin bisa 6 atau bahkan bisa 7 atau 8. Jadi karena pengalaman kerja, karena penempatannya itu pas dengan orang yang dipekerjakan itu, nggak perlu menunggu waktu. Karena prosesnya itu cukup lama, butuh jam terbang yang tinggi. Ya, apalagi kalau pengalamannya itu benar-benar relevan dengan pekerjaan yang ditawarkan. Yang terjadi apa? Waktu, energi, dan biaya training itu bisa ditekan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, karena mereka itu sudah beradaptasi dengan dunia kerja. Mereka sudah pernah bekerja. Ya, mereka sudah paham ritme kerjanya itu seperti apa, targetnya kayak apa, tekanan yang ada di pressure yang ada di perusahaan itu bagaimana. Anda pernah bekerja juga, pasti ada tekanan. Pasti. Ya, lalu tanggung jawabnya bagaimana? Yang satu ini adalah etika profesional. Itu penting, etika profesional. Ya, nah, mereka harus datang tepat waktu, disiplin kan? Ya, komunikasinya jelas, mereka tahan kritik. Kalau orang yang baru dikritik aja nangis, atau besok pagi nggak masuk, atau mutung dan sebagainya seperti itu, ya. Dan tidak mudah baper. Ini pentingnya kenapa kok orang yang pengalaman itu? Mereka sudah melewati masalah-masalah yang saya sebutkan tadi. Tinggal dia siap untuk adaptasi. Adaptasinya nggak lama. Betul. Jadi ini menjadi catatan penting, terutama ketika perusahaan menilai bahwa generasi muda, termasuk Gen Z yang sekarang ini yang sedang, yang dianggap masih perlu penyesuaian mental kerja. Mentalnya belum cukup. Penyesuaian mentalnya. Nah itu yang kedua. Nah kemudian yang ketiga, kalau orang yang sudah berpengalaman, mereka akan melamar itu menggunakan CV ya, kurikulum vitae. Dari situ akan terlihat rekam jejak prestasinya sampai sejauh mana. Ya, jadi bukan hanya mereka yang pernah bekerja di mana, bukan, tapi apa yang mereka kerjakan itu apa. Ya, jadi maksudnya kalau CV itu saya pernah bekerja di perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C dan sebagainya itu ya. Bukan hanya yang dilihat, bukan pengalaman di perusahaan, tapi yang dikerjakan itu apa. Gitu ya. Ya, kalau Anda orang desain ya, saya pernah desain ini hasilnya kayak apa. Kalau Anda sebagai orang desain yang melamar kan, ini desain saya, ini saya pernah mendesain seperti ini. Yang dinilai bukan kamu pernah bekerja di mana-mana, tapi hasilmu kerja itu apa. Hasilnya ya. Ya, nah, kalau di bidang yang lain ya, bidang marketing misalnya ya, apa yang sudah pernah dia selesaikan, targetnya tembus nggak, kan gitu, ya, proyeknya berhasil nggak, ya, masalah-masalah yang kamu hadapi, yang pernah masalah-masalah berat itu kamu bisa selesaikan nggak? Gitu ya. Apa kontribusi apa yang bisa diukur dari pengalamanmu bekerja itu? Ya, dari CV itu, yang orang yang berpengalaman itu biasanya bercerita bukan sekedar daftar jabatan. Pak, saya maunya sebagai manajer. Ya, manajer atau tidak tergantung dari pengalaman dia itu apa. Jadi
dia akan bercerita. Nah, ada 3 hal itu ya. Namun ada penting untuk dipahami apa? Bahwa pengalaman itu bukan soal lama mereka bekerja, ya, tapi soal nilai yang pernah mereka kontribusikan kepada perusahaan. Ya. Karena itu fresh graduate sebetulnya fresh graduate itu tetap punya peluang. Ya, asal mereka bisa menunjukkan bahwa meskipun mereka belum pernah bekerja atau belum pernah lama bekerja, mereka sudah terbiasa untuk bertanggung jawab. Itu nilai yang pertama. Yang kedua, mau nggak dia belajar? Belajarnya harus cepat. Kalau berlama-lama, anggarannya perusahaan makin banyak. Ya, jadi dia harus bertanggung jawab. Mau nggak belajar cepat? Belajar cepat ya. Belajar cepat. Kemudian punya hasil nyata dari apapun yang pernah mereka kerjakan. Seperti saya kata tadi, ini hasil saya Pak. Itu. Oh, gitu. Diukur dari itu. Fresh graduate nggak apa-apa. Dia orangnya bertanggung jawab nggak? Mau belajar cepat nggak? Apa prestasinya yang pernah dihasilkan oleh dia? Ya. Jadi yang diperlukan perusahaan itu adalah kepastian. Ya. Dari pengalaman apapun bentuknya, itu adalah salah satu cara untuk memberikan kepastian itu. Gitu Mas Hidayat. Iya, siap. Oke. Begitu. Nah, saya lanjutkan ya. Mungkin orang-orang itu pernah melamar ya. Betul Pak. Pernah melamar. Anda tahu job fair? Ya ribuan Pak. Yang antri. Gimana? Pernah pengalaman untuk ikut di job fair itu? Itu kan yang daftar ribuan, tapi kan lowongan tuh sedikit. Jadi daya saing tuh sangat kompetitif sekali Pak. Seperti itu. Betul ya. Jadi memang dengan job fair itu mereka biasanya anak-anak fresh graduate itu ngelamarnya di job fair. Ya betul. Ataupun kalau orang yang sudah pengalaman yang belum punya nilai tadi masuknya ke job fair juga. Betul. Tapi kalau orang yang berpengalaman sudah punya nilai itu demandnya banyak. Oh gitu. Banyak seperti itu. Ya, peluangnya banyak peluangnya untuk bisa banyak, ya. masuk. Nah, makanya orang yang bekerja itu yang penting itu adalah punya nilai. Terutama punya value added ya. Nilai tambahnya itu apa? Kalau yang fresh graduate kan ya sama-sama, semuanya sama. Iya. Ya lah. Betul. Tapi di antara fresh graduate itu ada yang enggak yang punya value added. Oh iya. Seperti di sekolah. Anda ketika nyekolahkan anakmu, ya lulusan SMP atau lulusan SMA, mereka yang punya prestasi itu kan diutamakan. Iya diutamakan. Misalnya apa? Pernah jadi juara sepak bola atau juara menari atau juara apapun juga. Oh iya. Itu kan nantinya kalau masuk di situ akan mengharumkan nama baik sekolah. Betul. Nah, itu. Sama sebetulnya. Ya, di perusahaan itu juga kamu sama-sama SMK atau sama-sama lulusan SMA sederajat misalnya. Mau kerja, punya kelebihan enggak? Punya value added enggak? Gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, perlu dipahami bahwa job fair itu bukan tempat untuk berharap. Bukan tempat untuk berharap. Melainkan apa? Tempat untuk belajar. Oh begitu. Enggak bisa kamu harapkan itu. Belajar tentang apa? Tentang bagaimana perusahaan itu berpikir. Skill apa yang mereka cari. Dan kenapa banyak pelamar ditolak. Dan dari situ kita akan bisa belajar untuk memperbaiki diri. Ya, kalau enggak diterima ya wah bukan nasib saya enggak diterima. No, bukan itu. Harus belajar kenapa kok saya enggak diterima. Bukan sekedar mengulang CV yang sama. Betul, mengulang CV yang sama. Biasanya kan begitu. Wah, enggak diterima ini. Ngasih CV lagi sini, CV lagi. Copy paste, Pak. No, itu kesalahannya di situ. Oh gitu, Pak. Ya. Jadi kalau saya enggak diterima, kenapa ya CV saya enggak diterima? Pasti kurang ada kontribusi yang hubungannya dengan value added tadi. Okay, kamu punya value added apa? Sama-sama orang desainnya, ya? Iya betul. Kamu pasti ada punya keunggulan dibandingkan teman-temannya. Nah itu yang sebagai senjata. Gitu. Jangan lupa.
Jangan mengirim ulang CV yang sama, ya nggak diterima lagi. Betul. Ya. Yang terjadi seperti itu biasanya. Nah, kesalahannya di situ. Iya. Ya, jelas ya. Tadi orang dalam, yang kedua pengalaman, yang tiga hubungannya dengan job fair itu tadi. Oke, luar biasa deh nasihatnya. Jadi nggak perlu pesimis ya Pak? Nggak perlu pesimis, asal tahu loh. Sekali lagi harus belajar cepat. Belajar cepat ya. Oke. Yang kedua begini Pak, hubungannya dengan masih pertanyaan yang pertama. Berdasarkan riset kan mahasiswa sekarang kan salah jurusan Pak. Jadi pada saat mereka masuk dunia kerja itu dalam benak mereka tuh hanya yang penting nyambut gawe lah, yang penting kerja, nggak sesuai jurusan saya orang masalah, tak pikir-pikir ya. Itu menurut pandangan Bapak bagaimana Pak? Terus masuknya kemana? Asal bisa kerja itu tadi. Daftarnya kemana? Yang gampang kira-kira? Ya mungkin. Wah kasihan. Oh, di situ tempat penampungan ya orang-orang yang pokoknya kerja. Biasanya seperti itu Pak gitu loh. Wah, ya. Oke. Bagaimana Pak? Tanggapannya? Memang Bapak? Itu biasanya orang-orang yang begitu itu orang yang sudah kehabisan akal gitu. Pokoknya sing waton kerja gitu kan. Waton kerja Pak. Oke. Jadi menurut saya begini. Bekerja apa saja itu tidak salah. Ya. Bahkan terhormat. Yep. Diingat seperti itu. Nah, ya. Sekarang yang perlu diingat adalah pola pikir sing penting iso kerja. Yang penting bisa bekerja. Itu memang lahir dari kondisi ekonomi yang nyata. Betul. Karena ada kebutuhan hidup. Betul. Ada tekanan dari keluarga. Dan tidak kalah pentingnya ada rasa takut nganggur. Betul. Ada rasa takut. Betul. Itu manusiawi sebetulnya. Manusiawi banget yang seperti itu. Rasa tertampar ini. Tapi yang perlu diluruskan adalah cara menyikapinya. Iya. Bukan semangat kerjanya. Semangat kerjanya oke. Menyikapinya bagaimana? Nah, saya tidak mau menyebutkan nama perusahaan ya. Bekerja di mana-mana itu oke ya. Atau pekerjaan apapun boleh saja. Itu sah-sah saja. Asal jangan berhenti di situ secara mental. Jangan berhenti di situ secara mental. Saya terangkan. Nah ini penting kenapa? Perlu disadari yaitu jangan sampai pekerjaan yang sementara itu menjadi zona nyaman dan permanen. Oke. Tadi kamu penting yang Pak Waton kerja. Yang penting nyambut gawe gitu. Setelah bekerja di salah satu tempat pekerjaan, kamu merasa nyaman. Waduh, aku udah nyaman di sini. Dan itu menjadikan tempat permanen di mana kamu bekerja. Itu yang perlu diingat. Masalahnya apa? Bukan pada jenis pekerjaan. Tetapi ketika tidak ada arahnya, tidak ada rencananya, maka tentunya tidak ada peningkatan diri. Mas Hidayat dulu pernah bekerja ikut saya. Ya, selama 9 tahun kalau nggak salah. 10 tahun. 10 tahun, oke. Ya, 10 tahun itu kamu pada waktu itu sudah masuki zona nyaman. Ya, kamu tidak bergerak. Akhirnya apa? Kamu ya begitu-begitu aja. Nggak bisa maju. Tapi setelah kamu berpikir, wah aku nak nyambut gaya neng kene ya itu saja. Anda berani melangkah. Berani apa? Meningkatkan dirimu. Nah, kebanyakan orang-orang yang tadi yang waton kerja, ya apa? Ya, itu lupa bahwa dirinya itu harus meningkat. Akhirnya apa? Berpuluh-puluh tahun ya di tempat zona nyaman itu saja. Penghasilannya ya itu saja. Jadi penghasilannya ikut nyaman. Gitu loh. Ya. Bener nggak? Ya betul. Nah, soal tidak sesuai dengan skill ya. Anda punya skill dan tidak sesuai dengan jurusan seperti yang Anda katakan tadi. Faktanya memang iya. Ya. Riset. Ya menurut Anda kan sudah riset berapa persen itu yang 87% maksudnya salah jurusan Pak. 87% itu salah jurusan. Salah jurusan kebanyakan.
Faktanya Oh. memang gitu ya. Artinya apa? Bahwa mayoritas orang Indonesia memang tidak bekerja sesuai ijazahnya. Sesuai ijazah. Anda malah sudah riset, saya nggak ngerti itu. Ya sudah, ijazah itu kan cuma tanda kamu pernah kuliah, tanda kamu pernah sekolah gitu. Tapi kan ijazah itu ya cuma selembar kertas itu aja kan. Iya. Ya. Jadi sebetulnya apa? Berhentilah menyalahkan diri sendiri. Berhenti. Jangan salahin diri sendiri. Yang penting apa? Apa yang bisa kita kuasai mulai hari ini. Iya. Aku kok nasibku kok ngene terus ya. Nasib saya gitu. Berhentilah kamu menyalahkan diri sendiri. Tapi yang penting, apa yang kita bisa kuasai hari ini harus berubah. Iya. Apakah hari ini sudah lebih maju dari Kemarin. Apakah bulan lalu jauh lebih, bulan sekarang lebih baik daripada bulan lalu? Itu harus ada progres yang naik. Ya. Nah, solusinya bukan memilih antara kerja apa saja gitu atau nunggu kerja sesuai jurusan. Wah, aku kok nggak sesuai dengan ijazah saya ya, tak nunggu aku gitu ya. Tapi yang penting apa? Di-combine keduanya itu. Antara kerja apa saja dan nunggu kerja sesuai jurusan itu dikombinasi sehingga mewujudkan satu statement bahwa kerja untuk bertahan hidup sambil membangun skill untuk naik kelas. Saya ulangi. Kerja untuk bertahan karena butuh. Ada kebutuhan sambil membangun skill untuk naik kelas. Oh begitu ya. Nah, kalau di zona nyaman nggak bangun skill ya percuma. Ya. Jadi yang penting bagi fresh graduate itu apa? Khususnya lulusan SMK ya. Jadi mereka harus mau berpikir bahwa pekerjaan pertama itu bukan tujuan akhir. Oh, gitu. Tapi itu merupakan batu loncatan untuk ke depan. Ya, itu bukan tujuan akhir, itu sebagai batu loncatan. Nah, karena untuk batu loncatan maka gunakanlah waktu itu, gunakanlah gaji yang diberikan oleh perusahaan dan pengalaman kerja apapun bentuknya. Ya, untuk apa? Untuk belajar. Belajar apa? Apa saja yang bermanfaat. Atau setidaknya untuk membangun relasi. Jadi Mas Hidayat, perusahaan hari ini tidak lagi bertanya, kamu lulusan apa sih? Oh iya Pak. Ya. Oh gitu. Tapi yang ditanya apa? Kamu bisa apa? Lulusan itu ya penting ya. Tapi jarang ditanyakan. Kamu lulusan apa sih? Tapi yang penting kamu kalau mau ngelamar di sini, pekerjaan sini kamu bisa kerja apa? Oh begitu ya. Satu, kalau kamu belum bisa, seberapa cepat kamu mau belajar? Belajar terus. Kalau mau meningkatkan skill, belajar terus. Saya belajar itu tidak ada umur kok. Saya umur 71 masih terus belajar. Kalau saya nggak belajar, aku nggak bisa podcast sama kamu. Iya Pak. Ya nggak? Betul. Aku nggak punya lulusan komunikasi, nggak punya apa-apa. Ya punya pengalaman dan mau belajar. Oh iya Pak, luar biasa. Ya. Jadi kesimpulannya Mas Hidayat begini. Kerja apa saja itu boleh. Ya. Tapi menyerah arah itu berbahaya. Oh menyerah arah. Ya. Iya Pak. Ijazah itu mungkin salah jurusan. Tapi untuk masa depan itu harus jangan salah arah. Ya. Iya. Selama ada kesadaran itu, maka akan menjadi tumbuh dan naik level. Iya. Ya. Yang penting masa depan tidak harus salah arah. Ijazah salah jurusan nggak apa-apa. Ya. Iya Pak, betul. Selama ada kesadaran untuk terus bertumbuh dan naik level. Dan belajar. Oke Pak. Gitu. Wah, luar biasa nasihatnya Pak. Udah lama nggak Terus ketemu gini, sih. Jadi nggak pernah ngomong-ngomong lagi. Gitu. Terus ini yang ketiga Pak, katanya tadi Pak, pada saat
mereka perusahaan kan tadi kan ditanya kamu bisa apa Pak ya. Ya. Nah, jadi setiap perusahaan kan pada saat meng-hire karyawan baru itu kan pasti dihadapkan tentang dua hal Pak. Yang pertama mereka mungkin fresh graduate yang sudah kumlot, yang pintar juga di perguruan tinggi yang juga sudah terkenal juga. Tapi satu sisi ada karyawan yang hanya lulusan SMA, lulusan SMK juga, tapi pengalamannya luar biasa Pak. Jadi pas saat dihadapkan dua pilihan itu, yang satu kumlot, pinter tapi tidak punya pengalaman, yang kedua juga mungkin sederajat SMA, SMK, tetapi pengalaman bertahun-tahun di bidangnya. Kira-kira Bapak yang sudah pengalaman puluhan tahun Pilih di mana? bidang- Bapak pilih mana Pak? Siapa dan kenapa alasannya seperti itu? Oke ya, saya ulangi, yang satu cum laude, Betul. sekarang akademis. Akademis. Tapi yang satu pengalaman sudah bertahun-tahun Bertahun-tahun. bekerja. Betul. Pilih yang mana? Pilih yang mana? Dan kenapa alasannya? Kenapa? Milih yang itu nanti gitu. Ya betul. Ya, menurut saya itu tergantung dari kebutuhan perusahaan. Ya. Lulusan cum laude itu dibutuhkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang strategis. Ya. Pekerjaan yang bersifat strategis, yaitu pekerjaan yang menuntut apa? Menuntut kemampuan untuk berpikir, untuk analisis, untuk perencanaan, untuk pengambilan keputusan, dan untuk apa lagi? Membuat konsep. Konsep apa? Konsep perusahaan itu untuk baik jangka menengah maupun jangka panjang. Itu yang strategis. Iya. Sekali lagi ya, the right man on the right place. Jadi harus tepat. Ya, jadi kalau orang yang cum laude jangan dikasih pekerjaan yang enteng-enteng begitu, enggak. Oh gitu. Dia cum laude itu karena berpikirnya bagus. Kalau enggak berpikirnya bagus, kalau enggak pinter, dia enggak bisa cum laude kan. Nah, oleh karena itu seorang yang cum laude itu harus sesuai dengan prinsip the right man on the right place tadi, harus dikasih pekerjaan yang strategis, yang banyak berpikir. Oh begitu. Ya, Iya. membuat strategi perusahaan itu bagaimana, strategi marketing itu bagaimana kalau dia di orang manajemen. Iya. Ya, analisis, kok bisa begini, kamu dianalisis. Oke, sudah tahu sakitnya, sakit. Lalu pengobatannya bagaimana? Analisis, perusahaan juga bisa sakit, Iya, iya. bukan hanya orang. Bukan hanya orang. Dianalisis. Nah, oke, kalau sudah dianalisis ketemu, oh penyakitnya ini. Bagaimana perencanaanmu tahun depan? Ya, Iya. apa keputusan yang kamu ambil dalam kalau perusahaan ini sedang sakit? Buatlah konsepnya, baik jangka panjang, menengah maupun jangka panjang. Itu orang yang cum laude. Gitu ya Pak. Ya. Ya, posisi seperti perencana, analisis, pengembangan sistem, riset, apalagi strategi, marketing dan sebagainya memang dibutuhkan daya pikir yang cukup kuat dan struktural. Ya, logikanya harus rapi dan itu belum tentu bisa dikerjakan orang-orang yang berpengalaman saja. Oh. Iya, iya. Ya, ya, Betul. yang dibutuhkan itu. Ya, saya tidak mengecilkan orang yang berpengalaman. Ya, namun harus diakui juga bahwa tidak semua pekerjaan di perusahaan itu membutuhkan otak strategis. Oh begitu ya. Enggak semua. tergantung perusahaannya. Nah, justru dalam prakteknya lebih banyak posisi yang membutuhkan tenaga, keterampilan teknis, kecepatan, ketelitian itu secara konsisten di lapangan. Di lapangan yang seperti itu. Nah, itu butuh orang yang pengalaman itu tadi. Oh. Ya. Iya, iya. Nah, apa misalnya? Pekerjaan operasional. Personal. Ya. Misalnya di operasional itu butuh orang yang pengalaman. Orang cum laude mungkin enggak suka pekerjaan yang seperti itu. Ya. Pekerjaan teknis, ya. Kalau di pabrik-pabrik itu cari orang yang teknis, yang seperti itu. Produksi, maintenance, logistik, sales di lapangan. Masa cum laude suruh jadi sales di lapangan? Oh, yang tidak membutuhkan berpikir ya Pak. Enggak perlu yang seperti gitu, itu. Pak. Ya, dia ngomongnya strategis di marketingnya, bukan di salesnya. Oh bukan di sini.
Ya, seperti itu. Ya. Nah, apalagi eksekusi teknis lainnya misalnya ya. Jadi pengalaman nyata itu jauh lebih penting daripada nilai akademik. Ya, cum laude tadi kan Iya, iya. akademik. Akademik. Tapi sebetulnya pengalaman nyata itu jauh lebih apa? Lebih penting daripada nilai yang ada di akademik. Dan disinilah lulusan SMK itu berperan. Ya, jadi kalau menurut saya ya, perusahaan yang sehat itu adalah perusahaan yang bisa menggabungkan keduanya. Antara yang cum laude dengan yang berpengalaman tadi. Yaitu berpikir merancang arah dan yang bekerja memastikan arah itu benar-benar berjalan. Iya. Ya, jadi Mas Hidayat, kesalahpahaman selama ini adalah menganggap bahwa cum laude itu selalu lebih unggul. Iya Pak, betul. Ya, atau sebaliknya, pengalaman lapangan itu selalu lebih penting. Ini yang salah. Jadi cum laude itu selalu lebih unggul dan pengalaman itu lebih penting. Nah, padahal kenyataannya apa? Setiap orang itu punya tempatnya masing-masing. Jelas ya? Iya. Jadi cum laude itu tempatnya di mana, yang pengalaman tempatnya di mana sudah saya jelaskan tadi. Oh gitu ya. Ya. Iya. Jadi kalau boleh saya rangkum kesimpulannya adalah yang penting itu bukan gelarnya. Yang penting itu bukan gelarnya, tapi kecocokannya dengan kebutuhan di perusahaan, kebutuhan pekerjaannya. Oh gitu ya. Ya. Nah, dan perusahaan yang bijak itu bukan mencari siapa yang paling hebat di atas kertas, melainkan siapa yang paling tepat di posisi yang tepat. Atau bahasa kerennya the right man on the right place itu tadi. The man behind the gun. Oh begitu ayo. Jelas ya? Berarti harus tergantung kebutuhan perusahaan ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Grego. Dari 3 pertanyaan tadi, alhamdulillah keresahan-keresahan yang selama ini menjadi pikiran saya selama ini sudah banyak terjawab. Dan terima kasih, mudah-mudahan ini bisa juga menjawab teman-teman UMKM yang di luar. Dan fresh graduate jangan pesimis, tetapi harus banyak belajar cepat juga. Biar nanti ke dunia kerja tidak kaget-kaget, tapi mereka juga terus belajar di situ Pak. Terima kasih Pak Ini Grego. karena keterbatasan waktu, nanti Siap. kita sambung di Oke, segmen siap. berikutnya ya. Siap. Oke ya. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Semoga berguna semua. Amin. Saudara-saudaraku, jadi hari ini kita belajar satu hal penting, bahwa di dunia kerja yang paling menentukan itu bukan orang dalam, bukan juga sekedar gelar, tapi apa? Nilai kecocokan, nilai dan kecocokan. Pekerjaan pertama bukan garis finish, tapi itu merupakan titik start. Yang bertahan dan naik kelas adalah mereka yang mau belajar, yang mau berproses, dan tahu kemana arah hidupnya. Nah, di episode berikutnya kita akan lanjut nanti membahas bagaimana membangun nilai diri, pengalaman, dan mental kerja supaya benar-benar dilirik dunia kerja. Bukan cuma lewat CV, tapi lewat sikap dan hasil yang nyata. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selalu sehat dan semangat bisa